Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wasadisu al-gharimu, adapun mustahik zakat yang keenam, al-gharimu yaitu gharim, orang yang berhutang. Ketemu halamannya? Halaman berapa? 45 baris, 3 baris dari bawah, halaman 45 yang terjemah. Wasadisu, adapun yang keenam mustahik zakat, al-gharimu yaitu orang yang berhutang. Wahuwa salasatun, gharim itu yaitu ada 3 macam. Man tadayana li nafsihi fi amrin mubahin. Pertama, orang yang ngutang oleh orang untuk dirinya pada perkara yang mubah. Ta'atan kana aula, yaitu ketaatan ada oleh perkara mubah atau bukan. Wa in sarafa fi maksiatin, sekalipun mendayagunakan oleh dia pada kemaksiatan, au fi ghairi mubahin, atau pada bukan yang mubah, ka khamrin, seperti untuk beli arak, wataba, lalu ia taubat, wa dhunna sidquhu fi taubatihi, dan disangka, diduga oleh benarnya dia pada taubatnya dia. Au sarafahu fi mubahin, atau mendayagunakan oleh dia akan pinjamannya itu fi mubahin, pada yang mubah. Fayu'ta ma'al hajati, maka diberikan dia serta hajat. Bi an yahullad dainu, dengan bahwa jatuh tempo oleh hutang. Wala yaqdiru ala wafaihi, dan tidak mampu oleh dia atas membayarinya, melunasinya. Au tadayana li islahi dhatil hali bainal qaumi, atau ngutang oleh orang untuk mendamaikan orang yang mempunyai keadaan, yakni keributan bainal qaumi, antara kaum. Ka'an khafa fitnatan baina qabilataini tanaza'ata bisababi qatilin walau ghaira adamiyin bal walau kalban. Ka'an khafa, seperti bahwa takut oleh orang akan fitnah, malapetaka besar antara 2 suku, 2 kabilah, yang ribut oleh 2 kabilah dengan sebab orang yang terbunuh, meskipun yaitu bukan manusia, bahkan sekalipun yaitu anjing. Fatahammala dainan taskinan lil fitnati, maka menanggung oleh dia akan utang karena mendamaikan, menenangkan bagi fitnah.
fayu'ta maka diberikan oleh dia walau ghaniyan sekalipun yaitu orang kaya, au tadayana lidomanin atau minjem oleh seseorang karena menjamin, fayu'ta maka diberikan ia in aksara jikalau miskin, yakni tidak mampu oleh dia ma'al asili serta asil orang yang dijaminnya, wa illam yakun mutabarri'an bidhamani sekalipun tidak adalah ia yaitu orang yang bersukarela dengan jaminan, au aksarahu wahdahu atau miskin oleh dia wahdahu saja, wa kana mutabari'an dan ada oleh dia yaitu orang yang bersukarela bidhamani dengan menjamin, bi khilafi ma idza dhamina bil idzni lain halnya barang yang apabila menjamin ia dengan izin. Wasabi'u sabilillah adapun yang ketujuh sabilillah yaitu sabilullah yaitu sabilillah, wahum al-ghuzatul mutatawwi'una bil jihadi, sabilillah itu adalah orang-orang yang berperang yang bersukarela dengan jihad, ay alladzina la rizqa lahum fil fai'i, yakni orang-orang yang tidak ada gaji bagi mereka pada harta fe, fayu'tauna maka diberikanlah dia walau aghniya sekalipun yaitu orang kaya, i'anatan lahum 'alal ghazwi karena membantu bagi mereka atas perang. Wasaminu ibnu sabili adapun yang kedelapan yaitu ibnu sabil, wa huwa ala qismaini ibnu sabil yaitu terbagi atas dua bagian. Mujazid pertama orang yang lewat, wa huwa munsyi'u safarin min baladi maliz zakati yaitu orang yang menerbitkan perjalanan dari negeri harta zakat. Majaziyun pertama ibnu sabil majazi, wa huwa munsyi'u safarin min baladi maliz zakati, ibnu sabil majazi yaitu orang yang menerbitkan perjalanan dari negeri harta zakat. Wa haqiqiyun dan kedua ibnu sabil haqiqi, wa huwa marrun bi baladiz zakati fi safarihi yaitu orang yang lewat pada negeri zakat pada perjalanannya dia. Wa dzalika in ihtaja yang demikian itu boleh diberi zakat yaitu jikalau butuh oleh ibnu sabil, bi alam yakun ma'ahu ma yusiluhu maqsadahu dengan bahwa tidak ada bersama ibnu sabil oleh sesuatu yang menyampaikan oleh sesuatu akan ibnu sabil maqsadahu akan tujuannya, au malahu atau akan hartanya, fayu'ta man la mala lahu aslan maka diberikan oleh orang yang tidak ada harta baginya sama sekali. Wa kadaman lahu malun fi ghairil baladil muntaqali ilaihi begitu juga diberikan yaitu orang yang ada baginya yaitu harta pada selain negeri yang pindah ia kepadanya, bisyarti alla yakuna safaruhu fi maksiatin dengan syarat bahwa tidak ada oleh perjalanannya dia yaitu maksiat. Qala fil misbah berkata Imam Ahmad Al-Fayyumi di dalam kitab Misbahul Munir, wa qila lil musafiri ibnu sabil dikatakan bagi musafir itu ibnu sabil litalabbusihi bihi karena menyertainya si musafir dengan perjalanan, ay bis sabili wat tariqi yakni dengan jalan, wat tariqi dan jalan. Qalu berkata para ulama wal muradu bibni sabil fil ayati manin qata'an malih, adapun yang dimaksud dengan ibnu sabil pada ayat surat Taubat itu adalah orang yang terputus ia dari hartanya.
Intaha, selesai. Qala fil misbah khatimatun wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulia, insyaallah pada malam hari ini kita akan membedah terakhir daripada mustahik zakat yang ada 8. Mudah-mudahan malam hari ini 3 yang tersisa, 5 yang sudah dibedah, selesai pada malam hari ini tentang mustahik zakat. Yang keenam, orang yang berhak menerima zakat adalah gharim namanya. Gharim itu bahasa Arab. Bahasa Karang Tengahnya orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini boleh dia menerima zakat. Ini ngutang untuk apa? Begitu. Yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Nah, ada 3 macam ngutang. Ngutang nih ada 3 macam. Jadi motivasi ngutangnya ada 3. Pertama, motivasi ngutangnya karena kepentingan diri. Kedua, motivasi ngutangnya karena kepentingan umum. Ketiga, motivasi ngutangnya karena menjadi penjamin utang seseorang. Ada 3 tuh. Pertama, orang ngutang untuk kepentingan diri. Apa tuh kepentingan diri tuh? Ya, kita buat ngasih makan anak bini nih, masya Allah nih belum jelas dirumahin, pandemi dirumahin, akhirnya ampe ngutang kita buat ngasih nafkah, katanya dirumahin gara-gara pandemi. Begitu, corona aja yang disalahin, begitu dirumahin, akhirnya kita ngutang aja. Berapa? 2 juta ngutang. Ada orang bagi zakat, kita minta dibagi. Berapa? Ya seukuran itu. 2 juta. Apakah si muzaki? Kalau muzakinya nggak langsung si panitia zakat langsung bayarin, bener. Lu jangan-jangan bohong lagi. Begitu. Baik. Ini buktinya. Ya udah, ntar sini nomor rekening yang tuan utangnya, bayar. Itu boleh. Itu namanya gharim. Namanya kepentingan dirinya. Kemudian, mana saya punya kreditan rumah lagi. Kreditan rumah. Ini kepentingan diri. Itu mau emang dia beli, cuma nyicil. Begitu. Beli nyicil, namanya kredit. Beli, bukan ngutang. Beli ngangsur. Walaupun kita belum lunas, enggak diomelin, asal tiap bulan bayar, boleh pakai. Beli nyicil, ini untuk kepentingan diri. Apakah untuk ibadah? Ya Allah, pengen ngaji, belum punya kitab, kasih Fathus Saja, mana mahal lagi belinya. Ngutang boleh, kasih bonnya sama Ustadz Habib, tar Ramadan itu juga doain kalau ada orang bayar zakat, kan begitu. Iya, jangan nanti Ramadan nanti nagih aja, kan begitu. Kan namanya panitia kan kadang zakat, kan begitu. Tuh begitu. Tapi belum Ramadan udah lunas, ya udah begitu. Jangan. Itu begitu. Namanya gharib. Untuk kepentingan diri. Pokoknya perkara yang mubah. Mubah itu artinya tidak dilarang dalam agama. Tidak dilarang itu bisa ibadah. Mondok lagi SPP, bocah ngutang SPP.
Mana ya Allah, masuk sekolah kagak SPP mau kudu full bayarnya. Begitu, ngutang dah. Begitu sedalih. Iya, full begitu. Begitu. Mana di sekolah ngajar dikurangin lagi gara-gara nggak ada murid. Bayar sama full begitu. Gitu. Aduh, ngutang ya. Baik. Saya ini pinjam duit buat SPP. Boleh ngambil zakat. Boleh, ada orang bagi zakat, Pak, saya minta ngutang. Begitu. Enggak apa-apa. Tuh namanya begitu. Ngutang. Wa in sarafa fi maksiatin. Walaupun uangnya itu akhirnya yang tadinya meminjam bener buat SPP. Akhirnya mau kagak buat kuota, buat main game mulu, ini Mobile Legend. Begitu. Kadang orang majelis juga main begituan. Begitu. Nah, ada yang kayak begitu. Begitu. Nah, ini bagaimana ini? Ya, dia ngutang judulnya itu. Ganti. Bagaimana kalau orang itu ngutang tadinya untuk mabuk-mabukan? Beli arak segala macam, mabuk, emang biasa minum, dia beli arak. Tapi sekarang udah insaf, tapi ditagih mulu tuh sama warungnya, warung Jablay namanya, ditagih mulu. Tapi saya udah ini nih, udah tobat saya nih. Ini udah bener, udah tinggal sejak ngaji nih saya berhenti dah. Tapi utang itu masih ada, warung tuh nagih-nagih. Ini kalau benar, kita yakin dia benar tuh taubat, boleh bayarin, gitu. Biar dia ibadahnya tenang, begitu. Kasih, tuh begitu tuh. Tuh masuk kategori gharim juga, begitu. Gharim juga. Atau ya kalau yang boleh-boleh, sepertilah kita buat keluarga, buat bayar SPP. Itu bagaimana tuh? Ya dikasih duitnya. Berapa tuh? Sebatas kebutuhan. Kalau sudah jatuh kalau belum enggak kan belum. Dia juga masih mampu. Begitu. Ini ternyata nggak mampu, daripada bakal digedor-gedor, diorak-orak rumahnya, kasih zakat. Yang kayak begitu. Itu namanya gharim. Bagian pertama untuk kepentingan diri sendiri, boleh. Gojek kita itu emang usahanya itu ngutang buat bayarin itunya, angsurannya, ada bagi zakat, boleh. Begitu. Nanti orang pada datang pada ngaku punya utang, ya terserah kejujurannya dia dah. Gitu, makan kalau barang haramnya. Kalau dia kagak ngutang, aku ngutang, kan gitu. Orang kagak susah ngaku susah, ya tahan dah. Begitu. Ntar juga tambah susah, begitu. Makan duit yang kayak begitu. Kan begitu. Atau tuh gharim juga tuh, boleh kasih zakat. Dua, ngutang untuk kepentingan umum. Kayak gimana tuh kepentingan umum? Ini orang kampung nih ribut mulu. Ribut suku sama suku. Biar gampang, suku bingung kita. Karena kita satu suku. Di sini umpama, wah ini kumpulan orang cuman beda RT 1 RT 2 ini. Kalau udah itu keroyokan mulu mainnya. Begitu. Padahal orang sekampung juga, beda ini doang nih, beda gang, sebelah sono sama sebelah mari, itu juga ribut juga kadang, mainnya keroyokan mulu. Ini kalau udah ribut, tawuran ya, tawuran. Ini orang ribut mulu, ada orang, masalahnya cuman kadang sepele, ayam mati, ribut mulu. Ini ganti, berapa gantinya? 5 juta, lo ayam 5 juta. Ini masalahnya yang perempuan. Kalau dia gede betelor, terus beranak, anaknya gede, berapa itu? Pakai begitu. Kata yang ono, yang kagak
bakal berantem nih. Ini enggak. Nah, kita maju. Ini apa sih ribut mulu ini, berantem mulu. Ini ayam masa 5 juta ini. Udah daripada 5 juta mendingan berantem aja. Muslim berantem lagi ya. Baik. Tar. Saya talangin. Bahasanya begitu. Jangan saya kasih. Kalau pengen boleh ngambil zakat, saya talangin. 5 juta, baik. Ambil duit dia. Dari rumahnya, talangin. Apa tuh? Talangin tahu nggak? Apa tuh talangin tuh? Pinjemin. Nih 5 juta. Nggak ribut akhirnya. Tuh saya walaupun kaya gitu kitanya walaupun kaya ada bagi zakat. Oh, masih ada takwa lagi bagi zakat orang kaya-kayanya. Baik. Pak, saya Gorim. Emang apa? Waktu itu ada keributan. Begitu. Antara warga ini sama warga ini nih, cuman masalah ayam doang. Berapa? 5 juta. Bener enggak? Ya sana saksinya tuh. Saya bilang saya talangin. Iya, dia bilang talangin. Kasih sama Ustaz Habib nih 5 juta karena talangin. Tapi kalau ngomong tar saya kasih, nggak boleh, karena dia waktu itu sedekah dia. Kalau ngasih tar saya kasih, tar saya ke rumah saya kasih, nih saya kasih. Nah kalau begitu itu kita nggak boleh ngambil zakat karena kita niatnya sodakoh kita. Kalau yang tadi cuma niatnya nolongin, niatnya beda tuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Kalau niatnya nalangin boleh ngambil zakat, kalau niatnya ngasih enggak. Begitu. Nanti disebut kalau itu borok sikutan kalau dia ngambil juga. Wong niatnya beda. Kan niatnya ngasih kita. Udah sedekah. Kalau niatnya nalangin ya nalangin. Boleh, niatnya nalangin. Tuh begitu tuh. Niatnya nalangin. Kayak begitu tuh. Niatnya. Itu kalau niatnya nalangin biar enggak ribut. Apalagi yang ribut orang. Artinya ada yang terbunuh nih orang, yang tewas nih. Ini bukan orang, hatta anjing kata Syekh Nawawi itu. Anjing doang mati gara-gara nembak yang dituduh kampung sebelah. Berantem aja gara-gara anjing. Berapa harga anjing? Sampai begitu. Padahal nggak boleh beli tuh. Berapa harganya? Biar nggak ribut. Ribut. Nih 500.000. Ya baik, saya talangin. Nanti kita orang nih kalau ada bagi zakat boleh minta zakat sebagai statusnya gor, walaupun karena waktu itu kita cuman nalangin begitu, yang kaya begitu, walaupun kaya nalangin kayak begitu tuh. Nalangin kayak kita orang nih pengurus masjid gitu biasanya. Ini masjid lama banget ya, bangunnya susah ya, saya talangin nih, saksin saya nalangin ya. Iya, baik. Ada bagi zakat boleh dari nalangin. Ntar jangan ngaku-ngaku tuh saya yang bangun, kagak, ente nalangin doang, kagak nyumbang, kagak. Karena nalangin ya, nalangin tuh nyumbang nggak ya? Enggak, minjem. Iya, nalangin begitu, baik, nalangin. Nyumbangnya ya nalangin. Jadi kalau nanti minta ganjaran dia cuma dikocok-kocok dong untuk minta upah. Namanya uang denger. Jadi dikocok. Kok denger doang? Iya namanya uang denger. Dapatnya begitu, nalangin. Begitu. Boleh. Ambil dari zakat, enggak apa-apa. Biar buru-buru. Kan bagus. Daripada dia duit ada ndak bisa nyumbangin, disimpan aja sama dia buat apaan? Kalau saya mau lebih senang nih, kalau sampai ada orang kaya bagus bersatu,
Saya pengen punya di Indonesia ini, mohon maaf, di Indonesia bank masjid namanya. Saya itu dari dulu rindu bank masjid. Apa itu bank masjid? Jadi bank yang nyimpen dana-dana masjid. Jadi ditaruh dalam satu bank di Indonesia. Jadi penggunaannya bagus. Jangan kayak kita orang ini pada gitu, bank, dana masjid, dana masyarakat kita orang nih. Ditaruh di bank anu, lah Cina punya, yang kaya dia aja. Kita mau kagak dapat, enak di dia. Kalau bank masjid kan enak tuh, pasti nggak bakalan dipinjemin sama orang-orang yang kagak kan begitu ya. Begitu ibaratnya sebagai pinjamannya begitu. Jadi kan bagus. Kalau ada orang kaya, di Indonesia kan masjid itu jutaan ya, begitu, jutaan. Lagi satu masjid 1 juta doang tuh punya kasnya, 1 juta. Lagi 1 juta masjid kan udah lumayan ya, begitu. Bisa itu. Kalau ada itu enak kata kita. Jadi enak. Nih jelas jadi, jelas. Begitu. Tapi belum, emang kita belum begitu. Ya moga-moga nanti ke depan. Ada tuh ide-ide begitu dari mereka yang punya kepentingan dan mengatur tuh. Mengelola nih masyarakat ibarat bagus begitu. Kan kelebihannya bisa dia daerah mana yang harus dibangun masjid. Kan dari kelebihan putar usaha dia masih dia nggak ada sosialnya ya kan. Bangun masjid lagi dari dia kan bagus begitu. Kalau kata kita itu aja luar biasa itu. Luar biasa, nggak kesulitan dah. Kalau ada yang kayak begitu tuh. Nah, ketiga adalah orang yang hutang karena karena jaminan untuk seseorang, tidak umum. Bagaimana seseorang tuh? Nah, ini yang ketiga nih, jaminan tadi itu pengurus masjid tuh. Ini yang ketiga. Nah, orang ini mah, nih teman kita minjem teman kita begitu. Siapa? Ustaz Ali, Pak Gus, begitu. Pak Gus tuh yang sampingnya tuh. Takut nanya, Pak Gus yang mana ya? Gitu. Yang mana? Saya nggak hafal mas semuanya. Pak Gus saya pinjam duit. Kata Pak Gus, Pak Ali, mau bayar dari mana orang susah kayak ente? Mau bayarnya? Enggak, 1 juta doang. Iya cuman bayar bagaimana? Kata Ustaz Habib, Pak Gus kasih. Kalau nggak bayar, saya yang bayar. Kalau dia nggak bayar, saya yang bayarin. Kata Pak Habib. Akhirnya Pak Habib ngutang. Emang kagak punya juga, biar pinjemin. Ngutang. Begitu minjem sama Ustadz kita nih, Ustadz Al-Maki minjem. Ada bagi zakat. Itu namanya Ustadz Habib tuh orang yang ngutang karena jaminan. Menjamin Pak Ali yang ngutang sama Pak Agus begitu. Nah, maka Ustadz Habib ini dikasih pinjaman, kasih untuk ngegantiin yang tadi. Itu juga kalau Pak Alinya nggak mampu bayar, namanya bahasa kitab kita namanya asil. Asil tuh orang yang ngutang pertama, itu Pak Ali namanya. Itu asil tuh, begitu. Maka kalau beliaunya nggak ada duit, bagus nagih sama Pak Habib. Ya, Ali nggak ada, ya udah. Maka digantiin orang yang jamin-jamin. Kalau dalam istilah perbankan yang saya tahu itu namanya personal guarantee namanya. Biasanya kalau orang minjem-minjem di bank atau kredit tidak memenuhi persyaratan perbankan, bagaimana biar bisa dikucurkan harus ada penjamin yang orang bank mengenal itu penjamin. Siapa penjaminnya? Begitu. Oh, penjaminnya si Anu. Dilihat kondisinya bagus, tak beseri duitnya. Kalau orang BCA namanya BCA prioritas. Begitu biasanya. Prioritas tuh berarti kagak beseri judulnya. Duitnya itu. Kita udah ngantri, kalau dia dipanggil aja.
Ayo silakan. Emang begitu, bang aja di dunia begitu, bedain coba. Di akhirat sama, yang ganjaran dikit sama banyak, yang banyak walaupun belakangan nyodok. Itu begitu, di dunia aja kayak begitu, tuh nyodok dia. Begitu. Banyak dia. Nah, ini namanya penjamin. Bahasanya personal garansi. Jadi penjamin seseorang. Siapa yang jamin? Nah, orang hutang. Nah, itu diberi. Kalau tidak bersukarela. Tapi kalau bersukarela tuh ya sodako, kata Ustaz Habib. Bagus. Kalau nggak bayar, gue yang bayar, bukan gue talangin. Kalau gue yang bayar namanya bersukarela. Sodako itu gue yang bayar, itu nggak diganti. Kalau kaya, tapi gue talangin dah pokoknya, ente gue bayar, begitu. Nah, jadi sehingga beliau talangin baru sekali, nggak berbayar sekalinya, ya nggak ada duit, ya kasih, boleh ngambil dari zakat sebagai jatah daripada gharim. Tuh, jadi gharim tuh ada 3. Kita ngutang untuk kepentingan nafkah keluarga, boleh kalau ngutang begitu, tapi jangan sampai 2, miskin juga, gharim juga, kagak. Itu kayak orang ngeriung pakai pici. Saya mau contoh, kita udah berdekat, yang ini belum, kata ini pengen dapat 2, ini belum, kata dia. Oh iya, bawa adik katanya, begitu. Gitu, itu miskin juga, gharim juga, ya kagak. Kalau dia mau ngambil gharim aja, kalau ngambil miskin aja, begitu. Jangan banyak ngambilnya, ntar gharim juga, miskin juga, ntar fakir juga lagi, lebih parah. 3 ada dia. Waduh, atu aja jatahnya, atu aja. Mau di kelompok mana dia di kategorinya, begitu. Habis tuh gharim tuh 6. 7 sabilillah. Saudara, sabilillah ini asalnya di dalam madhab kita Imam Syafi'i, makna sabilillah tuh orang yang perang sabil tanpa digaji. Tuh begitu. Orang yang perang sabil tanpa dikaji. Bahasa kasarnya namanya relawan. Relawan namanya. Pejuang tuh nggak dapat gaji dari pemerintah, bukan tentara resmi. Kalau tentara resmi kan digaji tuh, polisi dapat gaji nggak, tentara dapat gaji nggak, tuh bukan ini perang sukarela, namanya relawan, pejuang relawan. Ini ngelawan musuh-musuh Islam, maka dia harus dikasih jatah zakat untuk membantu pembelian alat perangnya. Itu asal maknanya. Tapi kata Imam Qaffal, seorang pembesar madhab Syafi'i, Imam Qaffal bilang sabilillah ini amun, umum, yang namanya berjuang tidak perang aja. Itulah kemudian guru-guru ngaji tuh, TPA segala macam tuh kasih, enggak apa-apa. Ada imamnya, Imam Qaffal, kasih. Jangan bilang guru ngaji nggak usah kasih zakat, kasihan. Ulama-ulama kita itu menyuruh begitu. Kenapa? Ini kalau enggak dikasih, emang dikasih zakat kurang bagus. Tuh si guru tuh dikasih zakat tuh kurang bagus. Kalau bisa mau jangan zakat apa ngasihnya. Begitu. Cuman kalau enggak zakat enggak ngasih, ya udah kasih aja apa zakat yang kudu dikeluarin, kasih. Uang bukan zakat dibilang. Jangan sampai kita bilang guru ngaji jangan dikasih tuh sabila, dia bukan sabila orang perang. Akhirnya orang kamu kasihan, dia dikasih tiap bulannya iuran apa TPA apa iuran minyak kagak ada. Akhirnya zakat juga orang dikasih, ya udah ada modar tuh guru TPA, sian banget gitu. Jangan,
Imam Qafal ini udah nolongin pembesar madhab Syafi'i, udah nolongin, enggak apa-apa itu guru-guru ngaji itu gitu, kecuali dia ada yang jamin. Umpamanya lu ngajar di sini apa ini namanya nih, Masjid Taqwa, ngajar Quran, lu gua gaji berapa, UMR-nya biasanya UMR 5 juta, nih lain, berarti udah terpenuhi dia. Kalau dia susah kasih tuh begitu, enggak apa-apa, kau tolongi. Sebab kalau kita larang, sabilillah pengen kaul mu'tamad dalam madhab Syafi'i, sabilillah kaul mu'tamad. Kalau kaul mu'tamad madhab Syafi'i, sabilillah ya orang yang perang. Itu kaul Syafi'i, seperti Syekh Nawawi kata, al-ghuzad al-mutatawwi'un bil jihad, itu namanya mu'tamad. Emang begitu, orang yang perang, yang bersukarela dengan perang, itu kaul mu'tamadnya. Tapi lah kaul dhaifnya itu daripada Imam Qafal, pembesar madhab Syafi'i, enggak apa-apa, kasih itu guru-guru ngaji itu, lumayan bantu dia. Dari zakat enggak apa-apa, dari zakat begitu, yang kayak begitu bagus begitu. Biasanya pemerintah kota Tangerang tuh ya suka ngasih guru-guru ya, agama tuh ya, ada begitu ya, apa namanya, stimulan, iya kayak begitu deh tuh dananya. Iya, merbot begitu ya. Kalau merbot masuknya pada, kalau miskin orang miskin begitu. Orang bergerak di agama itu kasih aja dari zakat. Kalau ngasih dari kantong kita resmi berat tuh, guru-guru TPA tuh zaman sekarang baru berasa. Ada bapak-bapak, aduh payah banget dah, puyeng garang nih begitu, bini harus ngajar ke sekolah, kudu masuk, paling ngajar bangku doang nih, Paji ngajar bangku doang, saya gantian ngajarin bocah-bocah, kan mumet saya, mumet ngajarin bocah di SD, SMP, pelajaran macem-macem, mana saya kagak ngerti pelajaran, puyeng, mumet begitu tuh. Baru paham betapa pusingnya itu jadi guru. Dia ngerti tuh, kudunya mengerti tuh. Dengan pandemi begini, puyeng tuh, anaknya disentil doang sama guru udah langsung protesnya setengah mati, udah langsung KPAI aja, sian guru. Sekarang dia jadi guru, puyeng dia begitu. Anaknya matematik, ya Allah suruh ngitung lagi, boro-boro dagang jeruk aja pakai kalkulator, ini matik logaritma lagi, ya Allah mumet. Mulai sadar. Oleh karena itu Pak, hormati itu guru, ya Allah, kasihan guru yang kayak begitu, hormati. Nah itu kasih aja dari sabilillah. Saya pribadi ikut sama pendapat Imam Qafal, walaupun ini dalam madhab secara umum dhaif, tapi dipakai. Sian, biarkan itu guru-guru TPA kasih begitu. Sebab kalau ndak begitu mau dari mana dia begitu. Kenapa tujuannya ulama tuh ngomong gini, jangan kasih guru ngaji zakat tuh, maksudnya dia jangan begitulah. Zakat kan kotoran daki kita. Jangan daki kita dikasih sama guru ngajinya anak kita, daki dikasih dia, daki kejemamat. Janganlah duit yang di luar zakat aja dari pos lain kasih, cuman ndak paham ujungnya, nggak sadar ujungnya pos lain kagak, zakat kagak, akhirnya ya guru ngaji kasihan TPA tuh, kadang masuk kadang kagak, kan kasihan dia begitu tuh. Udah ngajar Quran 3 bulan berbulan-bulan nggak dikasih, Masya Allah, tunggakan, nunggak mulu, sampai ngomong ini listrik belum bayar, ini kagak ngerti juga itu wali murid, dibilang belum bayar gitu, nggak ngerti. Nah udah, daripada susah zakat aja kasih dia begitu. Kalau susah
zakat. Begitu. Biar ada yang kemakan duit kita sama guru, biar seperak. Begitu. Tapi zakat, iya zakat duit Allah dah. Itu begitu. Tapi kalau ngomongin muktamad, ya nanti bakal ada orang ngomong, ya sabilillah itu orang perang, guru ngaji bukan. Iya, itu pendapat selain Imam Qafal. Diikuti oleh ulama banyak. Di Kifayatul Akhyar itu ditulislah oleh Imam Ad-Dimashqi Al-Khisni itu, kasih aja. Kasih. Enggak apa-apa. Begitu. Kasih aja. Sebab maslahat. Kasihan yang kayak begitu, kasihan. Begitu. Kadang gurunya Allah jauh-jauh dia naik ini apa angkot, turun naik pakai payung hujan. Ya muridnya mau bagus, ya Allah pakai mobil, ada BMW muridnya. Guru ngajinya mini, ya Allah, malu yang kayak begitu. Emang di Al-Hasanah kayak begitu juga toh. Tadi, waduh, ini nyinggung nih. Ya, kasih kayak begitu. Bantu wis gitu aja tuh sabilillah namanya, sabilillah tuh. Dibantu, nolongin kasih begitu. Apalagi tuh guru ngajinya itu susah, ya itu dari miskinnya kasih aja yang banyak. Kalau susah mah lagi bukan duit sendiri, duit zakat emang kudu dikeluarin. Ini mah tinja kudu dibuang, ini mah nggak bisa simpen jadi penyakit, warin kayak begitulah. Kasih. Kemudian terakhir ke-8 Ibnu Sabil. Apa Ibnu anak, Sabil jalan, anak jalanan, bukan begitu. Ibnu Sabil itu apa? Jadi Ibnu Sabil ini kata Syekh Nawawi ada dua. Ada Ibnu Sabil majazi, ada Ibnu Sabil hakiki. Kiasan, hakiki beneran. Apa itu yang beneran? Bener-bener Ibnu Sabil. Artinya Ibnu Sabil hakiki, Ibnu Sabil bener-bener. Apa itu bisa bener-bener? Orang yang bepergian mampir di daerah yang lagi bagi zakat. Mampir, singgah. Contoh, kita mau pulang ke Jawa. Ente mana nama Jawanya? Tegal, baik, Tegal. Jadi kita orang dari Lampung, ke Lampung tetap kudu lewat Jawa, ke Jawa Barat, lewat Banten dia, lewat. Habisnya itu kudu mampir dulu di Pasar Lembang, kan posnya Pasar Lembang ya. Mampir Pasar Lembang, di Ciledug lagi bagi-bagi zakat. Tuh kita kehabisan ongkos pulang ke kampung. Tuh boleh Pak, saya mau pulang kampung, minta dibagi zakat. Berapa ongkosnya? Mau kemana? Tegal. Berapa dari Ciledug ke Tegal? Sekian. Anggap 200.000. Ya 200 umpamanya. Saya kagak tahu nih, ini dimurahin nih, bunga kagak tahu. Ini contoh doang. Anggap 200.000. Benerannya berapa, Mang? Oh, kurang lebih segitu. Bener juga. Kira-kira juga bener. 200.000 kurang lebih katanya. Nah, kurang lebih 200.000. Kasih kita 200 nih buat beli tiketnya. Itu namanya Ibnu Sabil beneran. Orang yang kehabisan uang lewat di negeri zakat, dikasihlah transport menuju tempat tinggalnya. Ada Ibnu Sabil majazi, enggak beneran. Apa tuh yang enggak beneran? Ini negeri kita tinggalnya Karangtengah, mau pulang ke Tegal. Tadi sih enggak ada rencana pulang, lagi bagi zakat di Karangtengah, lagi bagi, ngedadak pengen pulang. Ongkos, saya mau ke Tegal.
diongkosin. Itu biasanya lebaran tuh, mudik, minta duit, ongkos. Ini masalahnya udah tuslah. Apa itu tuslah? Tuslah itu tunjangan sebelum hari raya gitu ya. Tuslah itu apa? Tuslah itu apa tuslah? Tuh yang bis-bis ini udah tuslah nih gitu. Bis tuh biasanya bayarannya tambahan. Kalau udah mau lebaran tuh tuslah tuh 7 hari sebelum hari raya. Singkatannya begitu. Begitu, biasanya begitu. 7 hari sebelum hari raya. Jadi itu habis mahal ongkosnya. Yang tadinya 200.000 kalau udah lebaran berapa ini ke Tegal? Wah, 2 kali lipat. Oh iya, 400. Nah, kita mau pulang 400. Minta tuh sama orang bagi zakat. Saya Ibnu Sabil mau pulang kampung. Kata panitia zakat, gua juga mau pulang kampung sama. Emang boleh? Boleh. Oh, kalau begitu gua juga minta juga ini. Gitu. Begitu. Oh iya, namanya Ibnu Sabil, begitu namanya. Ini Ibnu Sabil majazi. Kenapa majazi? Emang tadinya juga kagak niat pergi, gara-gara bagi zakat dia mulai niat mau pulang. Namanya munsius safar. Dikasih ongkos menuju daerahnya, begitu, seukuran daerahnya, kasih, enggak apa-apa. Itu namanya Ibnu Sabil. Kalau yang Ibnu Sabil anak jalan kasih, bukan karena miskin dia mah, bab lain, bukan ini. Ibnu Sabil tuh orang bepergian kehabisan ongkos gitu, kehabisan ongkos, itu kasih. Inilah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi yang pertama 8 golongan ini apa nih? Pertama fakir, 2 miskin, 3 mualaf. Masa 3 mualaf? Amil. Ini jangan sampai lupa ini. Gitu. Nanti ada yang nanya lagi. 4 mual, 5 rikob budak mukatab, 6 gorim, 7 sabil, 8 Ibnu Sabil. Saya mau tanya, yatim ada enggak? Yatim ada enggak? Jangan zakat dikasih yatim, namanya bukan begitu. Ini zakat kasih yatim, kagak jadi gitu, kasih yatim karena enggak ada, cuma 8 ini doang zakat mah. Kecuali masalahnya orang susah banget, tuh berarti bukan yatim. Iya, fakir miskin. Kalau yatim bisa aja kaya. Ada orang di Karang Tengah kontrakannya banyak, ada 100 pintu kontrakan, bapaknya mati, udah yatim, diundang aja sama orang tuh, ini yatim masuk, padahal emaknya, mana emaknya pejabat lagi, kontrakan banyak. Yang repot sama anak tetangganya emaknya ada, babanya ada, cuma orang susah, bukan yatim. Tuhan, moga kau cabut nyawa baba gua, habis gua yang susahan gak dibagi sepatu itu, orang di rumah aja kebeli sepatu, dapat aja sepatu dari yatim, padahal duitnya banyak kan. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ada nggak? Dosa kita, salah bagi nih, jangan kita begitu. Kalau orang yatim biar dikata kita orang nggak punya tuh, samping kasih aja. Saya mau dongeng, kalau saudara biasa menerima buku dari saya, mau maulid biasanya ke Serang tuh, saya bagi buku, perhatiin di amplopnya itu ada tulisan yatim dan du'afa. Kenapa tuh ada dan du'afa? Kalau saya minta yatim doang, ini orang yang susah nih bakal doa begitu, bapaknya ada lebih susah dari yatim, susah.
Itu banyak kita di kampung orang tuh, di kampung-kampung tuh nggak masuk catatan. Ini bukan yatim tapi susah, tapi bapaknya masih ada. Ada juga bapaknya masih ada tapi nggak bertanggung jawab. Ada artinya nggak bertanggung jawab gini, bapaknya mah ada, dikata mati, belum ada kuburannya kan gitu ya. Dikata bapaknya hidup, iya orang nongol-nongol. Ini di jatah yatim kagak ada, orang susah. Ini nggak masuk catatan, ini PRT, bukan yatim, belum ada kabar bapaknya mati, akhirnya nggak dapat, bah susah, yatim, ya Allah kontrakannya banyak masuk aja lagi, enak. Akhirnya yang bukan yatim doa mulu, ya Allah matiin bapak gue, ya Allah matiin. Salah ya kita itu, salah. Yatim tidak ada dalam bab zakat, bukan yatimnya, susahnya. Dua janda, udah janda aja. Janda masukin, ya, bukan masalah janda, ini udah janda aja, ntar abu janda masuk lagi, begitu. Ini janda yang bagaimana, susah maksudnya. Armalah itu orang yang bahasa kita orang tuh orang janda jompo, susah. Ini udah kita milih aja janda, yang ini ke dia nih, yang ini kayaknya masih manis nih, masih manis, begitu. Ini mau ada udang di balik peyek nih, begitu. Jadi jangan begitu, jangan cara bagi zakat, jangan jandanya begitu, jangan janda, nggak bisa, kasihan dia nanti tambah susah, kasihan. Jangan susah, jangan. Kalau kita nih janda masih mampu makan, ada jatah zakat nggak ada, jangan, nanti kita dikasih susah sama Allah. Karena ini duit buat orang susah, akhirnya diijabah, susah terus, repot, begitu. Itu kayak begitu. Kita harus pahami betul. Jangan sampai kita nih zakat, kata kita jangan sampai begini. Padahal ya gue dagang nih ya, zakat mau udah zakat, tapi ngapa Tuhan? Gue udah zakat, dagangan ini menurun terus. Kalau gue udah zakat, salah gue apa? Begitu. Udah nuduh yang kagak aja sama Allah. Begitu. Nah, benar nggak kita bagi zakatnya? Begitu maksudnya. Ini kan golongan-golongannya. Maka dari 8 ini, yang mana ada di daerah kita? Yang mana ada? Barangkali dari 8 budak udah nggak ada dah. Amil kita mau bagi sendiri nggak ada. Fakir miskin, mualaf bisa nggak ada di kita. Kalau ada dikit lah. Kalau di lingkungan kita begitu, nggak ada. Fakir miskin, apalagi ya guru ngajar dari TP ada kayaknya, baik masuk. Gharim ada masuk 4, berarti bagi 4. Kalau nggak ada 3 dibaginya. Tuh, duit yang ada kita bagi 3. Duit yang ada cara berzakatnya bagi 3. Kalau mah 3, fakir, miskin, sabilillah, baik, berarti 3. Duitnya ada berapa? Ada 30 juta, 10 juta fakir, 10 juta miskin, 10 juta sabilillah. Tinggal dibagi tuh. Berapa orang? 10 juta. Terserah, dari jatah 10 juta ini bisa sama, bisa berselisih. Terserah, berselisih itu enggak sama. Ada yang 100.000, 200.000, 300.000, bahasa kasar begitu. Tergantung daripada yang ada. Yang banyak begitu, cara bagi itu begitu. Jangan berkakak, jangan. Kalau berkakak rugi, namanya kita kurang bijak baginya. Lihat, ini orang miskin, anaknya 10, ini miskin, anaknya 2, banyakan ini kasih. Umpamanya yang ini juta, ini 300, begitu umpamanya. Kalau dia protes, Pak, kok nggak sama? Oh no, juta, ini 300. Ente itu lagi sama bini, 8 lagi anaknya. Biar gue samain. Begitu, namanya adil. Adil tuh bukan sama. Adil tuh bukan, tapi proporsional. Ini orang anaknya banyak kan, orang susah, bantunya rada gedean. Ini seorang susah, tak banyak dikit, rada dikitan. Itu namanya adil. Pokoknya orang protes suruh datang sama kita.
Kok nggak sama, ini curang, ini nggak adil. Baik, gimana? Begitu. Kayak bagi daging korban, begitu. Ini orang miskin 2 kilo, ini orang kaya 1 kilo, kasih 1 kilo. Ntar protes yang kaya nih, kurang ajar. Emang pas pengurus lu doang nih sentimen banget sama gue. Masa gue dikasih 1 kilo, tetangga gue berapa? 2 kilo. Jangan marah dulu bang, sabar. Abang malam tahajud, sholat 2 rakaat, bacanya kuliah kulhu, habis salam minta, ya Allah jadikan saya orang susah kayak tetangga saya kasih sama. Begitu. Ini mau dikasih 2 kilo nih, yang 1 kilo disuruh dijual buat beli minyak sama beli gas. Ente mau minyak ada, gas ada, namanya adil. Adil tuh begitu, proporsional. Cara baginya begitu. Harus pandai kita mengelola pembagian. Begitu, pandai. Kalau bahasa kita RT sebagai dititipi dana zakat atau bantuan tuh cara mencatatnya begitu tuh, biar adil. Nah itulah yang jadi ributnya RT nih sekarang nih. Kasih bantuan banpres, bantuan dari presiden, padahal dari rakyat juga. Duitnya mah rakyat juga. Ya presiden namanya, kantongnya ya presiden dah. Kan bukan gaji dia. Bukan. Begitu. Dah bantu. Mana yang berhak ada 200, dikasih cuma 50. Begitu. Apa enggak puyeng tuh sama RT? Belum apa-apa udah demam aja, COVID lagi RT-nya gara-gara stres, mau bagi 50 dibagi orang 200. Akhirnya dipecah sama RT daripada ribut. Ya udah dipecah dah. 2 liter 2 liter 2 liter. Ini RT korupsi, mestinya 15 kilo jadi 2 liter nih. Tuh, nuduh aja lagi. Jangan begitu, kasihan itu RT yang kayak begitu. Kan bisa begitu ya, begitu nggak merata tuh mumetnya dia, dibagi salah, nggak dibagi salah, ini repot juga. Ya itulah nasib RT nasibnya begitu. Itu yang kayak begitu. Kira-kira ada nggak tuh kalau di Karangtengah begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang, buyang baginya kalau hampir terjadi begitu tuh. Nah kurang lebih begitu tuh hukum penerima zakat. Silakan kalau ada yang kurang jelas dari materi ini, ada di luarnya dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab.